wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Levitasari dari T Bio 5A mata kuliah PPI. Perkenalkan, nama saya Anbud Armitia dari T Bio 5A mata kuliah PPI. Dan saya Ainiana Alif dari T Bio 5A. Kami akan melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Nawaitu husla adaan al-hazihil maitati lillahi ta'ala. Kami akan melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan air yang sudah diisi dengan bunga-bunga. Setelah air siap, maka ganti pakaian mayat dengan pakaian basahan. Kemudian gunting baju dari si mayat jika tidak bisa dibuka dengan cara biasa. Selanjutnya adalah kita guyurkan air sebanyak 3 kali dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Setelah itu, bersihkan celah-celah yang ada pada mayat seperti mulut, hidung, dan duburnya, juga telinga. Kemudian mandikan mayat dengan menggunakan sabun dan guyur dengan air. Nah, selanjutnya adalah setelah dimandikan, kita bersihkan kotoran yang ada di dalam mayat dengan cara seperti ini. Kita tekan perutnya, lalu kita angkat sedikit punggungnya, lalu kita bersihkan tubuh dan duburnya untuk menghilangkan sisa-sisa najis. Selanjutnya kita guyur dengan air sebanyak 3 kali. Selanjutnya, jika mayat sudah bersih, maka wudukan mayat seperti biasa. Setelah berwudu, maka angkat si mayat untuk mengkafani mayat. Baiklah, hal berikutnya yang kami lakukan adalah mengkafani mayatnya. Yang pertama-tama, angkat dulu mayat ke atas kain kafan. Langkah selanjutnya adalah kita lepas dulu baju mayat. Kemudian sumbat lubang-lubang yang terdapat pada tubuh si mayat seperti lubang hidung, lubang telinga, pusat, kubul, dan dubur dengan kapas. Setelah itu, beri wewangian pada mayat. Selanjutnya kita akan menutup mayat menggunakan kain kafan. Selanjutnya, ikat mayat yang sudah dikafani. Untuk lapisan kainnya pada mayat perempuan itu ada 5 lapis kain. Selanjutnya, angkat mayat untuk kita sholatkan. Kita lakukan untuk penyelenggaraan jenazah ini yaitu kita mensolatkan jenazah, di mana jenazah yang kita gunakan adalah jenazah laki-laki dan kita berdiri sedentang dengan kepala si mayatnya. Soal jenazah untuk laki-laki ini terdiri atas 4 takbir dan tidak ada ruku ataupun sujudnya. Yang langkah pertama kita yaitu memulai dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi kita membaca surat Al-Fatihah, lalu takbir kedua kita membaca salat atas Nabi. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Selanjutnya kita takbir yang ketiga, yaitu membaca doa untuk si mayat. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqqihi minal khataya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min zawji wa qihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Lalu kita membaca takbir yang keempat, itu untuk keluarga yang ditinggalkan. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Lalu kita baca salam ke kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita penyelenggaraan sholat jenazah, lalu kita akan menguburkan jenazah. Menyelenggarakan sholat jenazah, lalu kita akan menguburkan jenazah tersebut dengan cara kita akan terlebih dahulu kita meletakkan di tandu untuk mayat tersebut dengan sembari ke kuburannya kita mengucapkan la ilaha illallah sepanjang jalan. La ilaha illallah. Pemakaman, lalu kita menyampaikan wasiat-wasiat seperti apakah masih ada hutang piutang yang dilakukan oleh si mayat, baik itu hutang harta maupun utang berupa perjanjian lainnya. Nah, setelah itu nanti akan ditanggung oleh ahli warisnya. Lalu kita akan menguburkan jenazah di mana yang lahannya minimal kedalaman 2 sampai 2,5 meter. Lalu kita masuk ke dalam lubang yang lahannya. Nah, setelah kita di dalam lubang lahat, kita membacakan doa untuk di dalam lubang yang lahat tersebut. Setelah itu pas kita masukkan ke dalam lubang kecil di lubang yang lahat, kita juga membacakan doanya. Setelah itu ketika kita menutup atau menumpu tubuhnya dengan kain dengan papan, kita juga membaca doanya. Lalu kita membuka untuk muka mayat tersebut dan menghadapkannya ke kiblat. Nah, setelah itu kita hadapkan mayat dengan membuka terlebih dahulu mukanya ke arah kanan. Lalu kita tutup dan kita beri tumpuan bola-bola tanah dan membacakan doa. Nah, setelah itu lalu kita kuburkan mayat secara perlahan-lahan, dan setelah sampai di atas lalu kita membacakan doa lagi untuk si mayat. Nah, itulah penyelenggaraan sholat jenazah dari PPI 5A. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan penyampaian. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.